Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama mengikuti Sapa Sabda Senin 27 Juli 2020 yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Hidup dalam Hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kiranya firman-Mu dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari ini. Engkau terus memimpin kami supaya kami dapat mengerti dan juga melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Amsal 1 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 20-33. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu, aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Setiap orang pasti ingin hidup berhikmat. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengambil keputusan dan penilaian yang baik dalam kehidupan. Dengan hikmat, kita dimampukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam rangkaian kehidupan dan menjadi orang yang bijaksana di tengah kehidupan sehari-hari. Salomo adalah seorang raja yang berhikmat. Dalam hikmatnya, Salomo mampu menjadi raja yang penuh dengan kebijaksanaan dan dimampukan untuk berkarya, sehingga ia pun mampu menuliskan amsal yang indah untuk kita pahami bersama hingga sekarang ini. Tulisan pada amsal ini merupakan rangkaian kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan dari Allah. Amsal merupakan karya sastra yang juga disebut sebagai karya hikmat. Amsal yang ditulis oleh Salomo diyakini sebagai perkataan Allah yang tertuang di dalam hati dan pikiran manusia. Amsal menuntun kehidupan manusia untuk dapat menentukan arah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amsal hadir dekat dengan kehidupan banyak orang sejak dahulu hingga sekarang. Pada pasal pertama, Salomo menjelaskan bahwa fungsi kalimat-kalimat dalam kitab ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan. Amsal bukan hanya sekadar kata-kata yang indah, tetapi memiliki kekuatan karena ada kaitannya dengan hikmat dari Allah. Dengan demikian, Amsal mengandung perkataan dan nasihat yang kuat
bagi kehidupan manusia. Amsal menekankan bahwa manusia sesungguhnya memiliki pengetahuan, tetapi tidak akan ada artinya jika tanpa hikmat dari Allah. Takut akan Tuhan menjadi kunci bagi manusia untuk dapat mengenal hikmat. Hikmat itu menuntun hidup manusia agar dapat menentukan hal apa yang tepat untuk dipertimbangkan dan dilakukan, sehingga pada akhirnya setiap manusia bisa menjadi orang yang bijaksana dalam hidupnya. Dengan hadirnya hikmat, setiap orang yang membaca Amsal dapat memahami bagaimana cara Allah berkarya dalam kehidupan manusia. Amsal menjadi jembatan penghubung antara pikiran serta pengetahuan manusia dengan kehendak Allah. Jadi, setiap orang yang selalu memohon hikmat kepada Allah pasti akan lebih mudah merasakan tuntunan dan penyertaannya dalam kehidupan setiap hari. Tuntunan itu semakin jelas sejak ayat 20 yang mau menunjukkan kepada kita tentang bahaya hidup di luar hikmat Allah. Seseorang bisa saja hidup dengan pengetahuannya sendiri, tetapi tidak menjadi orang yang berhikmat dalam menentukan arah kehidupannya, sebab ia hanya terpaku pada dirinya sendiri. Untuk itu, Salomo melalui Amsal ini menjelaskan bahwa ada banyak risiko yang dihadapi setiap manusia jika tidak menggunakan hikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hikmat ada di mana-mana, yang berarti bahwa hikmat dapat muncul dalam setiap perkara atau pengalaman hidup sehari-hari. Maka dari itu, Salomo menutup pasal pertama dengan menyatakan bahwa siapa yang mendengar perkataan-perkataan dalam Amsal akan tinggal dengan aman, terlindung dari malapetaka yang diakibatkan oleh kesombongan manusia yang mengandalkan pikiran dan pengetahuannya sendiri. Mari kita merenungkannya. Selama ini, apakah kita selalu dipimpin oleh hikmat dari Allah di setiap langkah hidup kita, ataukah kita masih mengandalkan pengetahuan kita sendiri? Hikmat bukan menjadi pelengkap pengetahuan kita, tetapi justru menjadi dasar bagi pemahaman kita akan kenyataan hidup. Dengan adanya hikmat yang Tuhan beri bagi kehidupan, kita menjadi orang-orang yang kuat dan merasa disertai senantiasa olehnya. Hikmat dari Allah menuntun kita untuk bisa merasakan kekuatan dan kemampuan hidup di berbagai tantangan. Mari kita berkomitmen. Saya mulai membiasakan diri dengan berdoa untuk memohon hikmat dari Tuhan agar mampu merasakan penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu ingin memakai hikmat yang Engkau beri dalam menjalani kehidupan kami setiap hari, dan kiranya kami juga selalu merasakan kebaikan Tuhan lewat hikmat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.